Info selanjutnya, kasus jari bayi terpotong gunting akibat kelalaian seorang perawat di salah satu rumah sakit di Palembang, Sumatera Selatan berakhir damai. Keluarga korban telah memaafkan tersangka dan menganggap insiden ini sebagai musibah. Kasus jari bayi berusia 8 bulan tergunting oleh perawat salah satu rumah sakit di Palembang saat membuka infus berujung damai. Kedua pihak sepakat berdamai pada Jumat 10 Februari meski pihak rumah sakit tempat tersangka bekerja gagal mengoperasi jari bayi tersebut hingga menyebabkan korban cacat permanen. Menurut kuasa hukum korban, pada Sabtu 11 Februari kliennya telah memaafkan tersangka dan menganggap insiden tersebut sebagai musibah dan tidak akan melanjutkan kasus tersebut ke ranah hukum. Saling memaafkan dan sudah menganggap persoalan ini adalah suatu musibah, dan mereka sudah sepakat tidak akan melakukan penuntutan baik secara hukum, pidana maupun perdata, dan ada kompensasi yang diberikan dari rumah sakit dan dari oknum perawat tersebut sebagai dana tali asi atau dana pengobatan juga, dan juga terhadap pengobatan. Ikhlas nggak Pak lihat anaknya? Kalau itu ikhlas. Ikhlas ya Pak ya? Namanya musibah ya Pak ya? Berarti ya sudah menerima gitu Pak ya? Sudah. Pasca kesepakatan damai tersebut, pihak rumah sakit menyanggupi menanggung seluruh pengobatan korban hingga sembuh. Tak hanya itu, keluarga korban juga akan menerima santunan dari pihak rumah sakit sebagai bentuk pertanggungjawaban lantaran operasi penyambungan jari gagal. Alhamdulillah ya, dari kedua belah pihak, baik dari pihak korban dan pihak terlapor juga sudah sampai kepada tingkat perdamaian. Masing-masing pihak sama-sama melihat ini adalah satu musibah. Seperti diketahui, bayi berusia 8 bulan harus kehilangan jari kelingking akibat tergunting pada Jumat 3 Februari. Peristiwa ini terjadi saat perawat tempat bayi itu dirawat lalai hendak membuka selang infus. Polrestabes Palembang kemudian menetapkan pelaku sebagai tersangka pada Senin 6 Februari dan menahannya. Namun setelah kesepakatan damai ini, Polres Palembang sedang mempersiapkan proses restoratif justice pada Senin 13 Februari. Hanif Hairandi, Palembang, Sumatera Selatan. Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat di Jambi akan menghadiri sidang vonis terdakwa pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin esok. Saat ini keluarga tengah bersiap untuk berangkat ke Jakarta. Ayah dan ibu almarhum Yosua Huta Barat, Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak akan menghadiri langsung pembacaan vonis hakim terhadap para terdakwa di Pengadilan Jakarta Selatan. Keluarga Yosua akan bertolak ke Jakarta Minggu siang atau sehari sebelum dibacakannya vonis hakim. Samuel Huta Barat mengaku sudah mempersiapkan mental untuk mendengarkan vonis hakim. Ia tetap berharap terdakwa Ferdi Sambo dihukum mati. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadwalkan sidang putusan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati pada Senin 13 Februari. Sementara Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf pada Selasa 14 Februari. Terdakwa Richard Eliezer pada Rabu 15 Februari. Suasana haru terjadi saat aparat Samapta Polrestabes Makassar memanggil orang tua dari ke-15 remaja anggota geng motor yang kerap menggelar balap liar dan mabuk-mabukan di Jalan Raya Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tangis orang tua para remaja pecah saat anaknya meminta maaf atas perbuatannya pada Sabtu malam. Sebelumnya belasan remaja ini ditangkap oleh aparat kepolisian yang menerima informasi aksi geng motor di Jalan Andi Petarani, Makassar, Jumat malam. Menurut Wakasat Samapta Polrestabes Makassar, belasan remaja ini telah dibina dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Pihak kepolisian berharap orang tua para remaja untuk melakukan pembinaan dan mengawasi anaknya agar tidak kembali melakukan perbuatan melanggar hukum. Jika tertangkap lagi akan langsung dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku. Ratusan mama menyerbu pasar murah yang digelar pemerintah Kota Denpasar, Bali pada Minggu pagi. Mereka berebut bahan pokok berupa beras dan minyak goreng yang dijual dengan harga di bawah pasaran.
Harga kebutuhan pokok yang terus meningkat membuat emak-emak di Denpasar, Bali lebih memilih berbelanja di stan-stan pasar murah. Salah satunya digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar. Di tempat ini para ibu rumah tangga rela antri dan berebut untuk mendapatkan bahan pokok berupa beras dan minyak goreng dengan harga miring. Untuk minyak goreng subsidi, merek Minyak Kita dijual per botol ukuran 1 liter seharga Rp14.000, sedangkan untuk beras medium dibanderol Rp41.500 per kemasan ukuran 5 kg. Berdasarkan data dari tim Bulog di pasar murah ini, sebanyak 180 karung beras medium dan 120 botol minyak kita ludes terjual dalam waktu singkat.